Apa yang sebenarnya terjadi dengan timnas Indonesia saat ini? Mengapa negara-negara Asia yang dulu memandang sebelah mata, kini mulai memberi perhatian lebih? Setelah kemenangan meyakinkan atas Oman, Garuda kini bersiap menghadapi Mozambik dalam laga penutup FIFA Matchday. Namun, bukan hanya hasil pertandingan yang menjadi sorotan. Jika dulu Indonesia kesulitan mencari pemain berkualitas di beberapa posisi, kini tantangannya justru berbeda. Terlalu banyak pemain bagus yang harus berebut satu tempat. Menariknya, perhatian publik tidak hanya tertuju pada pertandingan melawan Mozambik. Dalam beberapa hari terakhir, muncul perbincangan mengenai hadirnya sejumlah pemain keturunan yang tengah dipantau untuk memperkuat Garuda di masa depan. Kehadiran mereka menambah optimisme bahwa regenerasi timnas Indonesia terus berjalan di balik sorotan, pertandingan dan riuhnya nama-nama besar yang menghiasi skuad Garuda. Ada satu benang merah yang perlahan semakin jelas terlihat. Sebuah arah pembangunan yang tidak lagi bersifat sesaat, tetapi dirancang untuk jangka menengah hingga panjang. Penguatan kedalaman skuad, regenerasi yang berjalan tanpa terputus, serta keberanian memberi ruang bagi talenta muda, semuanya bukan sekadar kebetulan. Ini adalah bagian dari sebuah tekad besar untuk membentuk timnas Indonesia yang lebih kuat, lebih matang, dan lebih kompetitif di panggung global. PSSI sedang mencoba menulis ulang cerita lama sepak bola Indonesia, sebuah upaya yang tidak hanya berfokus pada hasil instan, tetapi pada pondasi yang lebih kokoh, pondasi yang dibangun dari pembinaan usia muda, seleksi pemain yang semakin terbuka, hingga integrasi pemain diaspora yang memperkaya kualitas dan kedalaman skuad. Dalam kerangka besar itu, setiap pemanggilan pemain, setiap debut pemain muda, dan setiap eksperimen komposisi tim bukan lagi sekadar keputusan teknis jangka pendek. Semuanya menjadi bagian dari mozaik besar, membentuk generasi yang siap bersaing, bukan hanya di Asia, tetapi juga di level dunia. Dan di balik semua itu, tersimpan sebuah target yang kini mulai berani disebutkan. Langkah menuju panggung terbesar sepak bola dunia, Piala Dunia tahun 2030. Sebuah mimpi yang dulu terdengar jauh, namun kini perlahan mulai didekati dengan perencanaan yang lebih sistematis dan keyakinan yang semakin tumbuh. Perjalanan ini tentu tidak akan mudah. Akan ada pasang surut, akan ada kritik, dan akan ada ujian berat di setiap fase. Namun satu hal mulai terlihat dengan jelas. Indonesia tidak lagi berjalan tanpa arah. Ada peta, ada tujuan, dan ada tekad untuk terus bergerak maju. Dan mungkin inilah awal dari babak baru sepak bola Indonesia ketika mimpi tidak lagi hanya diucapkan, tetapi benar-benar sedang dibangun langkah demi langkah. Di era kepelatihan John Herdman, asa itu terasa mulai terjawab dan gayung bersambut info yang terkonfirmasi jika Badan Tim Nasional Sepak Bola Indonesia memberikan kewenangan penuh untuk tim kepelatihan untuk terus memantau bakat-bakat terbaik di liga lokal, pemain abroad maupun naturalisasi pemain keturunan. Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI saat ini tengah berusaha keras mengingat agenda yang padat menanti timnas Indonesia, penguatan dan penambahan skuad Garuda sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Kan jarang sekali ya di dalam FIFA Matchday, semua baik putra-putri punya kesempatan bermain seperti saat ini, tambahnya. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir mengungkapkan pentingnya PSSI untuk mempertimbangkan penambahan pemain keturunan. Ia menekankan langkah ini sangat diperlukan demi memperkuat kedalaman skuad Garuda. Ya kembali, pemain kan kadang-kadang dengan keterbatasan umur, bisa juga cedera yang tidak diinginkan. Ya kita harus antisipasi, ujar Erick Thohir. Seperti Milano, Jonathan kan sampai sekarang belum bisa kembali merumput. Marcelino yang kita harapkan bisa, usianya masih muda, belum bisa kembali. Terus juga kemarin Jay cedera, Miss Hilgers juga belum kembali. Tambahnya, pernyataan tersebut menegaskan betapa pentingnya menjaga kedalaman skuad timnas Garuda jika ingin terus bisa bersaing di Asia dan global. Gerak cepat Herdman merespon. Hal ini seakan mencerminkan tekad kuat sang pelatih untuk merealisasikan gagasan besar ini secara bertahap.
Selain secara intens terus-menerus mencermati talenta-talenta lokal, Herman pun ternyata masih meneruskan pola pendahulunya, berburu pemain keturunan yang berlaga di klub dan liga-liga kompetitif untuk dinaturalisasi. Timnas Indonesia kembali menyiapkan langkah besar untuk memperkuat kualitas skuad. Pelatih John Herdman membuka peluang naturalisasi 6 pemain diaspora yang saat ini berkarir di Eropa, Australia, hingga Amerika Serikat. Rencana itu disampaikan Herdman dalam wawancara bersama Antara TV Indonesia. Ia memastikan ada beberapa pemain muda keturunan yang sedang dipantau untuk diproyeksikan menjadi bagian penting Timnas Indonesia di masa depan. Timnas Indonesia memang terus mengembangkan kekuatan lewat kombinasi pemain lokal dan diaspora. Strategi ini dinilai penting agar skuad Merah Putih memiliki kedalaman yang lebih kompetitif di level Asia. Nama pertama yang masuk radar Timnas Indonesia ialah Laurin Ulrich, gelandang serang milik VfB Stuttgart itu saat ini menjalani masa peminjaman bersama 1 FC Magdeburg. Pemain berusia 21 tahun tersebut memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di Surabaya. Ulrich juga pernah memperkuat timnas Jerman U19, sehingga kualitasnya dianggap cukup menjanjikan. Musim ini, Ulrich tampil reguler di kasta kedua Liga Jerman. Ia mengoleksi 3 gol dan 3 assist dari 36 pertandingan bersama Magdeburg. 2. Jensen Seelt. Jensen Seelt punya modal pengalaman elit. Timnas Indonesia juga dikaitkan dengan Jensen Seelt, bek berusia 22. Bumbatur sedang menjalani peminjaman di VfL Wolfsburg dari Sunderland. Mesil memiliki darah Ambon dari garis keluarganya. Namanya sudah cukup lama masuk pembahasan publik sebagai kandidat naturalisasi Timnas Indonesia. Karier Seelt sempat terganggu cedera lutut parah musim ini. Meski begitu, pengalamannya tampil di Bundesliga dan Liga Primer Inggris tetap menjadi nilai penting untuk skuad Merah Putih. 3. Tristan Guijer. Tristan Guijer masuk proyek masa depan. Nama lain yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia ialah Tristan Guijer. Bek kanan milik Ajax Amsterdam itu saat ini bermain untuk PSC Zwolle. Guijer memiliki darah Indonesia dari keluarga ayahnya yang berasal dari Maluku. Pemain berusia 21 tahun tersebut juga pernah memperkuat kelompok usia Timnas Belanda. Musim ini, Guijer tampil cukup konsisten di Eredivisie. Ia mencatat 3 gol dari 23 penampilan bersama PSC Zwolle. 4. Julian Orip tampil menjanjikan di Belanda. Timnas Indonesia juga memantau Julian Orip yang saat ini bermain untuk tim muda AZ Alkmaar. Gelandang berusia 19 tahun itu memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Orip sudah langganan masuk tim nasional kelompok usia Belanda. Ia pernah tampil pada ajang Euro U17 hingga kualifikasi Euro U19. Pada musim ini, Orip mulai mendapatkan menit bermain reguler. Ia mencatat 1 gol dan 4 assist dari 16 pertandingan. 5. Mitchell Baker. Mitchell Baker menawarkan ketajaman di depan. Satu nama dari Amerika Serikat yang masuk radar Timnas Indonesia ialah Mitchell Baker. Penyerang bertinggi 196 cm itu terdaftar bersama Colorado Rapids. Baker memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Semarang dan Yogyakarta. Pemain berusia 19 tahun itu juga tampil tajam bersama Georgetown University. Selama 2 musim terakhir, Baker mencetak 18 gol dan 7 assist dari 42 pertandingan. Catatan itu membuatnya masuk United Soccer Coaches Second All-American Team pada 2025. 6. Luke Vickery. Pemain terakhir yang dikaitkan dengan Timnas Indonesia ialah Luke Vickery. Winger milik MacArthur FC itu tampil cukup impresif di Liga Australia. Vickery memiliki darah Indonesia dari nenek. Pihak ibu yang lahir di Medan, menariknya, ia lahir di Hawaii dan besar di Australia sehingga memiliki opsi membela 3 negara berbeda. Musim ini pemain berusia 20 tahun tersebut mengoleksi 5 gol dan 1 assist di Liga Domestik. Ia juga tampil produktif di AFC Champions League, itu dengan 2 gol serta 2 assist dari 6 laga. 2 nama terakhir dari daftar di atas sedang proses naturalisasi. Bahkan sudah diikutsertakan dalam sesi latihan timnas yang sedang berlangsung. Dan di tengah sorotan terhadap pemain-pemain senior dan para pemain naturalisasi, muncul satu kejutan yang mungkin luput dari perhatian banyak orang. Matthew Baker, pemain yang selama ini dikenal sebagai bagian dari timnas U17, justru mendapat kesempatan mencicipi atmosfer timnas senior.
Sebuah keputusan yang menimbulkan pertanyaan, apa yang dilihat pelatih hingga memberikan kepercayaan besar kepada pemain muda tersebut. Jika keputusan itu terbukti tepat, Indonesia mungkin sedang menyaksikan lahirnya generasi baru yang akan menjadi tulang punggung Garuda dalam beberapa tahun ke depan. Perjalanan masih panjang. Piala Dunia masih menjadi mimpi besar yang harus diperjuangkan. Namun satu hal mulai terlihat jelas. Indonesia telah berubah. Dari tim yang dahulu sering diragukan, menjadi tim yang kini mulai membuat lawan berpikir dua kali. Dan mungkin inilah awal dari era baru sepak bola Indonesia. Dan sebelum kita berpisah, ada satu pesan sederhana yang mungkin layak kita renungkan bersama. Hari ini, banyak pemain keturunan datang dari berbagai penjuru dunia. Mereka meninggalkan zona nyaman, memilih merah putih, dan membawa mimpi untuk membela tanah leluhur mereka. Ada yang rela menempuh perjalanan jauh, ada yang harus beradaptasi dengan budaya baru, dan ada pula yang memilih Indonesia karena rasa bangga yang tumbuh di dalam hatinya. Maka ketika mereka datang membawa semangat, jangan sampai yang mereka temukan justru virus yang selama ini menjadi musuh bangsa. Korupsi, penyalahgunaan amanah, dan kebiasaan mengambil yang bukan haknya. Kalau di lapangan, Justin Hubner bisa menghentikan penyerang lawan dengan tackle bersih. Mudah-mudahan di luar lapangan, bangsa ini juga punya banyak Justin Hubner yang berani menghentikan siapapun yang mencoba merusak masa depan Indonesia. Karena membangun timnas yang kuat bukan hanya soal mencetak gol, memenangkan pertandingan, atau naik peringkat FIFA, tetapi juga tentang membangun karakter bangsa yang bisa menjadi kebanggaan para pemain yang telah memilih Indonesia. Jadi untuk para koruptor, hati-hati. Sekarang Indonesia bukan cuma punya lini pertahanan yang semakin kokoh, tapi juga rakyat yang semakin sadar bahwa masa depan bangsa terlalu berharga untuk dicuri. Saya pamit. Tetap dukung Timnas Indonesia, dukung sepak bola yang bersih, dan semoga Garuda terus terbang semakin tinggi. Salam olahraga. Salam Pernah ketemu Indonesia. ya? Kayaknya wajah kamu familiar. Sudahlah, jangan diingat-ingat terus. Sekarang saya cuma lagi kerja biasa. Oh gitu. Pantas saya merasa pernah lihat di mana. Maaf, Mas. Maaf. Gue Indul, gue belum diinterview. Cetak 1 gol gue. Kayak kenal ya?